Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Punggawa dengan NIM 1929041008 dari kelas PTKB angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori perkembangan, yaitu teori pengondisian klasik. Guna untuk menyelesaikan tugas besar saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja, teori pengondisian klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Ia menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari pengondisian klasik. Ada dua. Pertama yaitu stimulus, yaitu apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang ditangkap melalui panca indera. Yang kedua yaitu respon, yaitu reaksi yang dihasilkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Untuk sepenuhnya memahami teori pengondisian klasik menurut Ivan Pavlov ini, terdapat tipe-tipe dari setiap prinsip pengondisian klasik. Prinsip pertama yaitu stimulus, memiliki dua tipe. Pertama yaitu unconditioned stimulus, stimulus asli atau netral. Stimulus yang tidak dikondisikan yaitu stimulus yang langsung memberikan respon. Tipe kedua dari stimulus yaitu conditioning stimulus. Stimulus bersyarat, stimulus yang tidak langsung memberikan respon. Agar menimbulkan respon, harus dipasangkan dengan unconditioned stimulus secara terus-menerus. Tipe dari prinsip selanjutnya yaitu respon. Tipe pertama yaitu unconditioned response, disebut perilaku responden. Respon tak bersyarat, respon yang muncul dengan adanya unconditioned stimulus. Tipe selanjutnya yaitu conditioning response. Respon bersyarat, respon yang muncul akibat adanya conditioning stimulus. Pembahasan selanjutnya yaitu pengondisian klasik ini dapat melibatkan sebuah pengalaman. Pengalaman seperti pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Pengalaman positif, misalnya sebuah lagu bisa menjadi netral bagi anak sampai dia bergabung dengan teman sekelas lainnya untuk menyanyikan dengan disertai perasaan positif pengondisian klasik. Sedangkan untuk pengalaman negatifnya, misalnya seorang anak gagal dan dikritik yang menghasilkan kecemasan dengan perasaan negatif pengondisian klasik. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor dari pengondisian klasik. Ada 3. Pertama yaitu generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan. Generalisasi dalam pengondisian klasik melibatkan kecenderungan stimulus baru yang mirip dengan stimulus terkondisi asli untuk menghasilkan respon yang serupa. Selanjutnya yaitu diskriminasi. Dalam pengondisian klasik terjadi ketika organisme merespon rangsangan tertentu tetapi tidak merespon rangsangan lainnya. Yang terakhir yaitu kepunahan. Dalam pengondisian klasik melibatkan melemahnya respon terkondisi dengan tidak adanya stimulus tak terkondisi. Faktor kedua yaitu desensitisasi sistematis. Merupakan metode berdasarkan pengondisian klasik yang mengurangi kecemasan dengan membuat individu mengasosiasikan relaksasi mendalam dengan visualisasi berturut-turut dari situasi yang semakin memicu kecemasan. Tujuan dari desensitisasi sistematis adalah untuk membuat siswa mengasosiasikan berbicara di depan umum dengan relaksasi, seperti berjalan di pantai yang tenang daripada mengalami kecemasan. Faktor yang terakhir yaitu mengevaluasi pengondisian klasik. Pengondisian klasik membantu kita untuk memahami beberapa aspek pembelajaran lebih baik daripada yang lain. Ini bagus dalam menjelaskan kegiatan rangsangan netral menjadi terkait dengan respon yang sadar yang tidak dipelajari.
Ini sangat membantu dalam memahami kecemasan dan ketakutan siswa. Namun, ini tidak efektif dalam menjelaskan perilaku sukarela, seperti mengapa seorang siswa rajin untuk ujian atau lebih menyukai sejarah dibanding geografi. Pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja pengurusan klasik. Terdapat 3 fase. Fase pertama yaitu sebelum pengondisian, di mana pengondisian klasik membutuhkan stimulus faktor kondisi, yang kalau dilakukan akan memperoleh respon. Selama fase pertama ini, stimulus faktor kondisi menghasilkan respon faktor kondisi. Di fase ini, ada stimulus yang belum menghasilkan respon. Stimulus ini, kalau tidak dipasangkan dengan stimulus faktor kondisi, tidak akan menghasilkan respon yang diinginkan. Selanjutnya, fase kedua yaitu selama pengondisian klasik, yaitu stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek lalu diikuti dengan stimulus faktor kondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini ialah menganggap bahwa stimulus terkondisi dan stimulus faktor kondisi ini akan selalu terjadi berurutan. Di sini, stimulus yang awalnya tidak menghasilkan respon, perlahan-lahan akan memunculkan respon. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fase terakhir setelah pengondisian, di mana stimulus terkondisi yang sebelumnya tidak memancing respon akibat selalu dikaitkan sama stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Respon yang muncul ini disebut respon terkondisi. Disebut respon terkondisi karena respon ini menghasilkan pengondisian yang kita inginkan, bukan refleks alami atau respon tak terkondisi. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pengondisian klasik. Pertama, kelebihannya yaitu sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ketika siswa dituntut untuk menguasai keterampilan melalui latihan-latihan tertentu yang berpola dan berulang. Teori ini juga mempermudah pendidik dalam proses pengontrol pembelajaran siswa atau subjek tertentu karena subjek tersebut tidak menyadari bahwa ia dikendalikan melalui stimulus yang diberikan oleh subjek pengamat atau pendidik. Sedangkan untuk kekurangannya, pengondisian klasik ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis selama stimulus yang diberikan cocok, sementara keaktifan subjek, pembelajaran, atau juga kehendak pribadi tidak dihiraukan. Selain itu, teori ini terlalu menonjolkan kontribusi kebiasaan padahal seseorang, terutama manusia dalam berperilaku tidak semata-mata tergantung pada pengaruh luar saja. Dengan kata lain, teori ini seolah-olah menonjolkan fungsi media komunikasi dalam konteks komunikasi yang dapat mempengaruhi audiens dengan sangat kuat. Ya, itu adalah tadi penjelasan yang sempat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.